Halo sahabat Ganjar, bertemu lagi di Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Tentunya ketemu lagi nih dengan saya Sofa dan juga rekan saya. Dan saya Asya, terima kasih banyak Kak Sofa. Dan untuk podcast kali ini tentunya sangat relevan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh sahabat Ganjar. Nah, teman-teman pasti sudah sering melihat ya bahwa sahabat Ganjar tuh eventnya banyak banget. Ada kemarin Ganjarpreneur Festival, lalu ada kegiatan reguler seperti Pasera ataupun kita yang touchdown nih di beberapa kota. Kita juga ada lomba namanya LKS, yaitu lomba kejuruan siswa nih Kak Sofa. Iya, betul banget. Tujuan dari lomba ini tuh tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul. Apalagi SMK ini kan dipersiapkan untuk di dunia lapangan nantinya. Betul. Tentunya udah bagus banget kayaknya sih sahabat Ganjar ini mengadakan lomba yang sangat edukatif ya buat Betul. anak-anak, apalagi anak-anak muda. Mungkin selain itu juga ada sih hackathon Iya. itu untuk untuk kuliah, tapi tentunya kita akan lebih seru kalau kita ngebahasnya yang SMK Oke, dulu Mas. ya. Oke, Bener karena banget. kita pengen flashback masa muda Iya, ya, Kak betul Sof. banget. Nah, teman-teman, LKS spesial untuk mempersiapkan anak muda untuk siap jadi generasi Industrial Revolution 5.0 langsung hadir nih di studio podcast Sabi, yaitu pemenang juara 2 dari lomba LKS Sahabat Ganjar se-Jabodetabek, yaitu ada Habib dan juga ada Rafli. Mungkin Halo. hai dulu ke kamera teman-teman di Hai. tengah. Habib dan Rafli dari SMK mana nih? Saya dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Nah, kalau Rafli Sama. Sama. Kami dari SMK 1 Kota Bekasi. satu tim ya berarti ya? Iya. Iya. Oke nih, nah kalau Sofa kita kan tadi udah bilang di awal ya bahwa kita mau emphasize nih tentang SMK karena teman-teman dari SMK dan ini lomba kejuruan siswa. Nah teman-teman dari tahun 2022 nih banyak SMA udah ada international school, ada macem-macem SDIT itu kalau SD ya, ada Islam terpadu, SMA juga ada, SMA ya, juga betul. ada. Nah tapi teman-teman mau memutuskan untuk SMK. Alasannya kenapa sih? Mungkin dari Habib dulu kali. Nah, kalau aku itu milih SMK pertama karena niatnya tuh dari awal lulus langsung kerja. Nah, terus kalau misalkan ngambil kejuruan TKJ itu niat aku karena pertama kan aku suka bongkar-bongkar gitu kan. Betul. Bongkar-bongkar kayak terus pas itu sempet bongkar komputer. Wih, bongkarnya komputer Kak ya, zaman Iya, sekarang. betul banget. Kita dulu bongkar apa? Puzzle. Bener banget. Karena memang kalau mungkin ya memang sangat menarik ya Iya. untuk apalagi TKJ ini kan salah satu jurusan yang memang TKJ itu apa dulu deh? Kasih tahu dulu deh. TKJ itu kepanjangannya apa? Teknik komputer jaringan. teknik jaringan dan komputer. Oh, Teknik iya, jaringan jaringan dan komputer. komputer. Nah, Iya, betul. abis dari bongkar-bongkar tadi lanjut SMK gimana tuh ceritanya tuh? Nah itu dari bongkar-bongkar itu jadi penasaran sama ini isinya apa aja sih gitu fungsi-fungsinya gitu kan. Nah terus di situ aku mulai tuh cari yang tentang mempelajari komputer. Nah akhirnya ketemu jurusan TKJ. Gitu, I see. Menarik ya. Berarti makanya milih SMK, TKJ. Iya. Iya, SMK ini kan juga salah satu program yang untuk mempersiapkan siswa-siswa untuk di dunia pekerjaan nantinya. Biar langsung. Nah, menurut Habib sendiri atau mungkin nanti juga Rafli bisa menambahkan, apakah yang kalian dapat gitu loh di SMK ini, sedangkan kalian kan harus mempersiapkan untuk di dunia pekerjaan ya, karena kita udah tahu ya sih revolusi industri saat ini kan menuntut siswa-siswa untuk bisa bersaing di Adaptasi betul banget juga. tentunya. Nah, apa sih yang kalian dapetin selama kalian kuliah, apalagi sekolah SMK yang jurusannya langsung penjurusan kayak gini nih, apa yang kalian dapat kayak gitu? Kalau aku sendiri sih dari sekolah itu belajar udah banyak. Kayak aku udah bisa menguasai tentang router yang dasarnya iya kayak membuat jaringan RT RW-net gitu bisa. Yang ada di wifi itu bukan? Ya itu router. Iya. Iya bener ya? Bener Oh bener ya? Bikin wifi di rumah gitu bisa akses point. Terus juga di sekolah sih belajar cloud juga tentang Cloud ya. server ya. Oh iya iya. Nah terus juga akhir-akhir ini juga sekolah lagi ada pelatihan gitu IT support. Jadi nanti guru itu mau siswa-siswanya punya sertifikasi internasional gitu. Oh, nice. Iya. Terus ya baru tahu nih aku nih. Atau mungkin dari Rafli Dari sendiri Rafli tadi gimana? juga belum jawab nih Kak, kenapa kamu milih SMK? Padahal tadi a little hint, Rafli ini pengen kuliah gitu ya. Yap, Kenapa betul. kamu milih SMK jurusan TKJ? What do you learn from it? Kalau aku sih kan pertama
karena dari SD aku suka megang laptop, pegang handphone, megang gadget lah semuanya itu aku coba lihat-lihat dan waktu aku coba pegang handphone dan laptop itu aku penasaran ini bagaimana caranya handphone ini bisa bekerja dan gimana cara dia dapat koneksi internet. Akhirnya dan juga setelah SMP aku kan pas SMP itu suka nonton film tuh karena lagi online juga. Akhirnya sambil kalau lagi gabut aku coba nonton film hacker. Akhirnya aku nyoba nonton satu film yaitu judulnya Who Am I. Who Am I? Iya, di sana aku bisa lihat orang bisa ngehack dan lain-lainnya. Akhirnya kata aku sambil nonton, lah ini kok kayaknya keren ya kalau aku yang jadi seperti dia. Oke. Oh iya, mantap. Bagaimana caranya? Akhirnya pas setelah lulus dari SMP, daripada aku SMA dan aku juga orangnya suka praktik gitu loh. Oke. Lebih tertarik untuk praktik di lapangan. Akhirnya aku coba jurusan TKJ, akhirnya ya aku suka banget sama jurusan ini. Berarti langsung, tadi aku tanya Kak, berarti pas masuk langsung itu, oh ini passion gue nih, atau ngerasa salah jurusan, kan Yap. banyak nih yang kita, berarti Rafli ini termasuk yang, ini passion gue banget Iya. gitu ya. Tapi ada yang menarik sih dari Rafli ini. Tadi kan Rafli bilang kalau misalnya sempat kan melewati masa pandemi ya. Iya. Nah, sedangkan SMK ini kan memang banyak prakteknya kan. Otomatis kan kalian harus ke sekolah, akan lebih efisien kayak gitu loh. Nah, tapi kan kita kan sempat Online. gara-gara pandemi. Nah, itu gimana tuh? Apakah sekolah kalian terhambat atau sampai akhirnya kalian kan sorry ya udah bisa membuktikan nih dengan juara ini kalian bisa menang. Itu kalian apakah belajar lagi selain dari karena mungkin kan nggak bisa maksimal ya selama pandemi. Mungkin apakah kalian punya tips and trick bisa belajar lagi di luar sekolah mungkin atau mungkin sekarang kan YouTube kan juga memberikan informasi-informasi ya yang lain kayak gitu loh. Dari Rafli sendiri itu gimana? Kalau dari aku sih memang dari kelas 10 itu kami karena mengikuti peraturan dari pemerintah kami harus di rumah dengan sistem PJJ yaitu pelajaran jarak jauh. Oh, Ya. Itu kan nggak apa-apa kami masih kelas 10 dan itu hanya cuma pengenalan saja karena kami juga terhambat tentunya karena sistem PJJ itu untuk praktik-praktiknya seperti merakit komputer dan lain-lainnya. Kalau untuk tips dari aku sih ya Kak, untuk belajar tentang networking itu sangat mudah sekali untuk diakses, mulai dari YouTube, Google, dan lain-lainnya. Ya, betul. Nice. Berarti kamu belajar juga mandiri dari YouTube, Iya. Google gitu-gitu? Iya. Mau nggak ngasihin kayak dari, misalnya nih dari Google Cloud, apa sih Google Academy, apa kamu belajar dari mana? Kalau aku belajar dari platform Adinusa, di sana juga banyak sertifikasi untuk kita mendapat sertifikat untuk bisa mengupdate diri kita untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Adinusa? Iya. Aku baru denger ini sih. Berarti itu khusus untuk TKJ aja atau Ada. semua jurusan ada? TKJ dan RPL biasanya. Oke, RPL itu apa? Rekayasa perangkat lunak. Oke, rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf ya, kita bukan anak IT paling gaptek sedunia Iya, adalah lah. aku. Tapi kalau dari Habib sendiri gimana? Kan mungkin kan itu salah satu tips and trick dari Rafli ya. Kalau dari Habib sendiri, apakah mungkin ada tips lain belajar dari kakak kelas yang mungkin waktu itu nggak melewati pandemi atau mungkin kalian ada kelas lain kayak gitu? Kayak kalau kita tuh dulu ada kelas tambahan khusus bareng sama kakak tingkat Iya, gitu iya, loh, iya. biar lebih menguasai. Apalagi nih emang ya kalau jaringan ini sangat sulit ya gitu. Sebagai jurusan sosial saya salah satu yang saya hindari adalah kuliah-kuliah yang Ya IT, Iya, karena bener susah banget. banget menurut kita nih. Bener banget. Nah, kepo. Kalian itu kayak bisa memahami itu secara gampang, secara itu tuh gimana sih kayak gitu? Kalau aku sih belajarnya itu dari program kan guru saya itu dia ada program. Yap. Nah, terus di situ itu di dalam situ kayak les gitu. Nah, cuma bukan guru langsung yang ngajarin tapi kakak-kakak kelas sharing. Jadi belajarnya lebih enjoy, Iya, lebih betul. masuk. Terus juga sama bu guru tuh disediain alat-alat. Jadi kita bisa nyoba sendiri langsung praktek gitu. Oh. Karena kalau di sekolah itu waktu kelas 11 itu prakteknya masih kurang banget. Nah, karena itu karena program dari guru itu saya jadi prakteknya lebih sering gitu. Oh iya betul. Emang paling penting itu prakteknya sih, apalagi untuk jurusan teknik Hard jaringan skills iya kan betul ini banget. soalnya. Pengen ngasihin deh Kak teman-teman nih. Teman-teman kalian tuh harusnya bangga banget dari kecil suka IT dan sekarang tuh gaji kalian tuh gede gitu ya. Sekali, bener. Sekarang aja udah banyak mereka tuh
company-company yang butuh kalian tuh banyak banget. Jadi kayak bener-bener you're in the right path, bener-bener kayak kita nih anak sosial susah cari pekerjaan karena kan terlalu general ya. Kalau teman-teman nih bener-bener masa depan cerah lah Iya, betul pokoknya. banget. Seneng banget. Nah, karena kita ngomongin itu, karena aku udah ngasihin tadi kerjaan tuh bakal banyak banget yang tanya butuh kalian. Nah, apa sih yang di SMK kalian persiapkan nih? Kalau emang Kesha Rafli kan pengen kuliah dulu. Nah, tapi kalau mau langsung turun kerjaan tuh apakah dikasih kayak apa ya, pelatihan misalnya nih kalau lu kerja sama sekolah bedanya ini, akan ditambahin ada nggak sih di SMK kalian kayak gitu? Mungkin dari Habib Kalau gimana? di SMK kita ada, nah terus juga Bu Nikma itu akhir-akhir ini dia ngasih training. Training. ya. Dia melatih anak-anaknya supaya menjadi IT support. Nah trainingnya itu langsung dari Google. Jadi nanti dapat sertifikasi nasional, internasional Dari Google yang ya? dari Google. Terus dia bisa itu di LinkedIn juga bisa dapetin. Oke. Iya, habis itu juga dia membuat anak-anaknya itu ikut program MTSNA. Itu kayak semacam sertifikasi khusus untuk mikrotik gitu. What is Microt? Mikrotik itu apa tuh? Mikrotik. Mikrotik itu salah satu vendor router. Oh, ya, vendor muter. Oh, ya, I know. Wah, keren banget ya, kayak aku dengernya kayak oke, so cool. So nice. Kalau Rafli sendiri gimana nih, Rafli? Apa meskipun Rafli mau kuliah dulu nih di teknik informatika ya tadi ya? Iya. Nah, apa sih pelajaran-pelajaran yang kamu dapat nih biar kamu langsung ready turun ke lapangan, atau misalnya sama guru di SMK kalau mau kuliah dikasih apa namanya Materi. giat-giat lain nih, Materi. ini kalau lu mau SBMPTN kayak gini, SNMPTN kayak gini ya. Kalau jadi Rafli case-nya gimana? Kalau dari aku sih, kan karena aku juga selain mau kuliah, kalau misalnya kalau aku sendiri misalnya nggak dapat PTN itu, aku juga mau kerja sih Kak, Oke. sebagai sampingannya sambil mencari-cari kuliah di tempat lain. Kalau dari SMK aku juga selain dapat training, kita di kelas 2 itu sudah pasti mengadakan yang namanya prakerin, yang dimana kita itu latihan selama 6 bulan di lapangan langsung di industrinya. Namanya apa tadi namanya? Prakerin. Prakering. Prakerin. Kayak magang kali ya. Iya, Iya, magang. kayak Magang. internship. Iya. Nice. Oke. Terus kamu udah magang berarti ya? Udah. Kamu udah magang juga? Udah. Boleh tanya di mana tuh, Kak? Di mana tuh magangnya? Kalau aku sendiri di PT Berdikari Prima Mandiri Oh, di Berdikari, Galaxy. tahu aku. Iya. Itu IT support. Iya. IT support. Kalau Habib Kalau aku di PT Algoritma Digital Asia di Tebet sini. jadi IT support juga. Enggak sih, lebih ke server dia. Itu diarahkan oleh sekolah atau kalian milih perusahaannya sendiri? Kalau aku sendiri sih dapat infonya dari sekolah. Oh, ya. Dari guru, terus dia bilang kan ya, pertama aku kan belum dapet tuh. Kamu udah dapet belum prakerin gitu kan? Ini waktunya udah mulai gitu. Jangan sampai kepotong, jangan sampai nggak ini. Nggak gitu. ikut ya? Iya. Ya udah terus disaranin tuh, kamu coba di sini, tertarik gak? Akhirnya pertama datang dulu ke tempatnya, terus pengenalan, habis itu tertarik kan? Ya udah selama 3 bulan itu aku kerja di situ. Oh, itulah bedanya SMK sama SMA ya, Kak? Yap. Nah, kalau dilihat lagi, apakah kalian tuh memang suka ikan? Kalian udah juara nih kan? Apakah kalian memang suka ikut lomba-lomba ini sebelumnya, atau kalian baru pertama kali nih ikut di LKS Sahabat Ganjar? Sebelumnya sih udah pernah di lomba waktu itu Politeknik Negeri Jakarta. Nah itu tuh di situ kita kalah. Kebetulan juga timnya sama ini kita. Timnya berdua ya. Kalahnya di awal lagi. Dikasih kesempatan berarti untuk menang lewat di Sahabat Sahabat Ganjar. Ganjar. Nah, menurut kalian sendiri nih, pandangan kalian tentang adanya perlombaan dari Sahabat Ganjar ini yang memberikan wadah ya untuk anak-anak SMK tentunya, karena kan mereka kan memang harus mungkin memang kalian dikasih praktek gitu, tapi kan jiwa berkompetisi ini Itu kan juga penting. ada, betul penting banget, apalagi mengikuti lomba-lomba ini kan salah satu poin plus ya untuk kalian nantinya di kedepannya, bahwa kalian tuh bisa menyalurkan bakat kalian, apalagi di khususnya yang jaringan kayak gini kayak gitu loh. Nah, menurut kalian sendiri nih, mungkin dari Rafli melihat adanya wadah yang Sahabat Ganjar berikan ke Rafli, ke Habib dan juga teman-teman yang lain kayak gitu loh, perihal lomba ini tuh bagaimana? Kalau aku sih seneng banget jujur, karena aku kan juga dari SD suka ikut lomba. Pas SMK aku tuh jarang banget ikut lomba dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dan akhirnya di kelas 3 ini pertama aku juga ikut lomba yang tadi itu Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian
di situ kalah, akhirnya aku juga nggak mau menyerah lah intinya. Aku mau coba lagi, dan akhirnya aku diundang dari Sahabat Ganjar ini. Oke. Yang dimana lombanya itu tentang routing. Aku juga suka dengan mikrotik ataupun Cisco, akhirnya aku coba masuk dan alhamdulillahnya karena kerja keras aku juga dan Habib ini, akhirnya kami menang juara 2. Alhamdulillah. Wah, Congratulations. rezeki. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Keren loh ya. Bisa menang, gokil. Nah, kalau pengalaman yang ngerasain Habib gimana kemarin ikut lomba? Pengalamannya gimana? Kemarin sih sempat deg-degan ya. Terus juga persiapan aku juga padahal ini kan udah mateng gitu kan. Cuma pas nyampe tempat itu kayak deg-degan gitu kan. Nervous. Iya, nervous. Habis itu sempat trouble juga tuh pas di tempat udah nyampe lokasi. Itu sempat ada kesalahan teknis dari komputernya. Oh, gitu. Ada beberapa kesalahan kecil. Nah, situ tuh benerin dulu pagi-pagi kan. Nah, di situ untungnya alhamdulillah udah selesai gitu. Oke. Sempat benerin. Challenge-nya sudah terlampaui ya. Iya. Tapi aku kepo nih Kak, kok bisa pairingnya nih Habib sama Rafli, kalian tuh teman sekelas, apa satu UKM, bukan UKM ya, apa sih bahasa Indonesia? Kalau kalian bisa match nih satu match berjuara apa satu bareng ekskul tim. apa gimana? Apa sama-sama ranking 1 ranking 2? Kok bisa satu tim tuh ceritanya gimana? Kan kalau dari SMK aku kan untuk satu sekolah itu cuman ada 2 tim yang boleh masuk ke lomba ini. Nah, di situ yang mau ikut kebetulan yang cowoknya ada saya dan juga Habib. Akhirnya kami pun setim. Setim langsung. akhirnya Iya. ya. Ada yang cewek-cewek berarti ada yang ikut juga berarti? Iya, Ada. ada. Wow. Sebenarnya kalau dari sekolah kita tuh banyak yang pengen ikut. Cuma karena di satu sekolah itu kan slotnya untuk 2 tim doang. Jadi yang itu yang dipilih kita gitu. Ya, maksudnya Iya. takutnya biar takutnya 1 2 3 satu sekolah kan. Iya. Sebenarnya karena ini sih Syah, karena memang salah satu lomba Sahabat Ganjar ini, apalagi khusus LKS ini tuh banyak banget yang Banyak pengen banget ikut. peminatnya ya? Betul, bahkan selain di Jakarta sendiri, itu ada beberapa kota sebelumnya kayak di di Surabaya, Jawa di Jawa Timur, ada juga di Solo Yogyakarta. Raya. Iya betul banget, makanya memang ini tuh sangat penting banget ya, apalagi Iya. buru-buru karena kita juga harus tahu informasinya karena Betul. memang banyak banget peminatnya untuk ikut lomba LKS Sahabat Sahabat Ganjar Ganjar. ini tentunya, apalagi khusus SMK TKJ itu kan sangat jarang ya lomba-lomba untuk TKJ karena kebanyakan LKS itu kan biasanya kayak OSN kayak gitu-gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya. susah untuk memberikan orang-orang tuh menemukan wadah yang Jadi memberikan sekarang khusus. Sahabat Ganjar memberikan platform itu khusus nih buat Yap. teman-teman TKJ yang Betul sebelumnya banget. mencari-cari nih wadah untuk gimana nih gue bisa lomba ya. Iya. Stay tune terus di Sahabat Ganjar. Iya, karena akan selalu ada. akan selalu ada karena kita tiap sebulan sekali sih ada untuk akan mencari talenta-talenta Dan terbaik. especially tentang teknologi ya Kak ya. Iya, betul banget. Ngomongin tentang itu nih kan Sahabat Ganjar itu kan memberikan support nih buat teman-teman, memberikan wadah kalau teman-teman emang suka TKJ. Oh ya kita kasih platform biar bisa enhancing yourself. Aku pengen tahu nih karir goals teman-teman tuh apa sih gitu. Dari Habib dulu deh. Kalau aku sih pengennya kerja nanti. Nah, terus juga setelah kerja itu kira-kira nabung 2 tahun itu mau lanjut kuliah juga. Kuliah. Heeh. Itu kerja dulu tuh kerja jadi bagian apa nih Habib? Kalau bagiannya sih sebenarnya pengennya IT support atau enggak network engineering. Network engineering. Nah, habis itu kuliah lagi, mimpi besarnya Habib tuh jadi apa? Kalau aku pengen jadi menteri nih ya. Kalau Habib pengen jadi apa? Kalau sebenarnya jadi guru sih. Pengen jadi guru. Guru Tapi apa tuh? Guru jurusan. Guru jurusan. Iya, betul. Nice. What a wonderful dream you have. Wah. Kalau Kalau Rafli? Kalau aku kan pertama aku kuliah dulu, coba untuk dapetin gelar dan akhirnya aku juga pengen jadi seorang network engineer juga sama seperti Habib. Aku juga setelah itu jika aku udah bisa kekumpul uangnya, aku juga akhirnya akan buka sebuah perusahaan yang dimana perusahaannya itu aku pengen bikin buat internet service provider untuk wilayah-wilayah yang kurang mendapatkan internet. Oh ya, Wow. nice. Bener banget sih. Itu memang Mimpi penting. yang banget bagus dan kamu sangat apa ya bermanfaat lah Iya, buat betul. bangsa Indonesia. Seneng banget aku kan ngobrol kayak gini karena Iya. aku rasa kayak Indonesia masa depannya cerah gitu ya buat anak-anak Karena kan kayak gini. Indonesia kan juga luas sih ya. Apalagi Betul. tadi
ide dari Rafli ini kan menurutku menampung ya agar ada pemerataan Betul sekali. internet, apalagi ini penting banget. Teman-teman di Indonesia tuh kan sekarang lagi hype ya, banyak banget startups, habis itu apa namanya e-commerce juga, banyak banget di Indonesia yang kayak gitu. Nah teman-teman ada nggak sih bayangan nih atau nggak pandangan teman-teman tentang perkembangan IT di Indonesia tuh menurut kalian gimana? Mungkin dari Habib dulu. Kalau perkembangan IT di Indonesia ini, kalau terakhir ini 3 tahun ke belakang ini sebenarnya udah lumayan cepat. Kita juga udah bisa ngejar gitu. Terus juga kalau misalkan aku sendiri juga cita-citanya juga lainnya itu pengen ada usaha kecil yaitu bikin wifi gitu. Oh. Iya. Kan ada rumah di kampung gitu kan. Nah, itu di kampung itu masih jarang internet, terus juga mahal. Nah, itu juga nanti insya Allah mau bangun di situ. Amin, amin, ya Rabbal Kita doain Alamin. ya Kita yang doain terbaik ya, buat teman-teman ini ya. Komen amin di bawah ya, Iya betul banget. biar amin apa dreamsnya Rafli dan Habib ini bisa tercapai. Iya karena perlu ya Sya, ya waktu zaman-zaman dulu waktu aku masih KKN itu kan kita kan ke daerah-daerah tuh, ke desa-desa kan. Nah semakin kita ke desa semakin tidak akan ada sinyal. Nah itu kan mungkin ini mereka yang akan menjadikan permasalahan ini akan diselesaikan dengan ide-ide mereka kayak gitu loh. Makanya penting banget buat kita tuh mencari talenta-talenta yang seperti ini kayak gitu loh. Tentunya. Internet tuh harus inklusif, semua orang Iya, harus punya hak yang sama betul. ya. Iya. Semuanya akan internet. Aku juga baru tahu tuh Kak, kalau di pedalaman kita tuh beli kupon di warung gitu buat internetan sejam, dan Iya. betapa kita privilege banget nih yang di kota-kota bisa internetan sepuasnya tanpa kesulitan, sedangkan di desa-desa padahal mereka butuh edukasi yang sama tapi terhambat dengan internet yang kurang memadai. Iya, betul Kita tadi banget. belum dengar dari Rafli nih Kak. Nah apa nih Rafli yang kamu tahu pandangan kamu tentang perkembangan IT di Indonesia? Untuk pandangan aku sendiri, untuk di bagian teknologi dan informasi itu aku lihat Indonesia ini sama di sekitar 5 tahun belakangan ini juga udah mulai berkembang dengan sangat pesat justru. Tadinya benar-benar sama dengan negara-negara lain, justru malah di bawahnya akhirnya mereka ini dari pemuda-pemuda ini mulai berkembang. Otak-otaknya mulai berpikiran kreatif, yang dimana mulai ada perkembangan teknologi yang mulai dari hal-hal kecil, mulai dari bagaimana caranya motor bisa berjalan dengan air dan lain-lainnya. Kalau menurut aku sih memang sudah pesat lah, cuman kita juga jangan cukup puas. Gak boleh mawas diri Iya. ya, harus terus mau berkembang. Iya, itu. Nah kalau misalnya dari Rafli nih atau mungkin dari Habib juga ya, siapa sih tokoh di Indonesia ini atau mungkin apa tuh kalau misalnya engineer itu apa ya, IT itu apa? Apa ya, kayak icon deh, icon Iya, IT yang icon kamu IT yang suka. kalian atau mungkin kalau nggak di Indonesia mungkin di luar negeri yang menjadi apa Inspirasi. ya, inspirasi kalian kayak gitu loh. Karena kan sekarang tuh kan IT ini udah mulai nih ya dilihat banget. Karena kan mungkin kan dulu orang-orang tuh selalu menganggap kayak anak-anak IT tuh pasti kayak pendiam, yang nerdy, Nerdy. cupu gitu ya. Padahal Iya. gajinya paling gede padahal. iya kita kuliah kayak cepet selesai kayak gitu ya, kita ya kerjanya jadi bawahannya IT. Bener gak sih? Iya. Nah makanya mungkin dari Rafli atau dari Habib dulu ya, siapa nih tokoh yang menjadi inspirasi kalian, entah itu di Indonesia atau mungkin di luar negeri gitu, yang kalian harap kayaknya bisa deh, karena kan mereka tuh kan pasti berangkat dari orang biasa ya, akhirnya bisa jadi orang itu kan karena mereka mau belajar mau apa. Nah kalau dari Habib atau Rafli itu siapa sih kira-kira, karena kita penasaran ya, karena kan saya juga nggak tahu ya sebenarnya Betul. ini IT aku paling tau cuma Mark Zuckerberg, Oh, iya. Elon Musk. Oh, iya, iya, Nah, iya. teman-teman ada nggak sih yang kayak, kalau aku sih kalau di aku ya icon aku tuh adalah Bu Retno Oh, misalnya, iya. atau misalnya Alexandria Ocasio-Cortez. Nah, kalau teman-teman siapa dan kenapa tuh? Heeh. Mungkin dari Habib dulu. Kalau aku sih Mark Zuckerberg itu yang bikin Facebook kan oh ya Meta sekarang jadinya. Nah itu tuh aku terinspirasi dari kisah dia juga. Dia kan awalnya juga sendiri per kelompok gitu kan. Yap. Nah terus juga dia kalau nggak salah itu dulu banyak yang nggak percaya sama dia juga. Nah di situ habis itu dia ngebuktiin gitu. Pertama dari mulai bikin aplikasi buat sekitar lingkup kampus sampai sekarang lingkup dunia gitu. Iya, bener banget. Semua main Facebook.
Iya. Semua main Instagram kan sekarang jadi satu kan Meta kan, Instagram, Facebook sama WhatsApp. Ya bahkan dia walaupun sudah ada kayak gitu sih dia tetap hidup maksudnya orang yang Sederhana. down to earth banget gitu loh, kayak itu sangat menginspirasi ya. Bener gak sih? Saya kaya tapi saya tetap Meskipun ada negatifnya juga sih, tapi ya itu hal yang perlu dipelajari, Iya. diteladani itu yang Benar-benar. bagus-bagusnya Benar-benar. gitu ya. Kalau Rafli siapa nih? Kalau aku sendiri sih tentunya yaitu Mas Nadiem Makarim. Mas Nadiem. Oh ya, Oke, Indonesia. nice. Right. Kenapa tuh? Mulai dari dia, pertama dia yang menciptakan Gojek ya, pasti kakak-kakak juga tahu. Yang tadinya kita sangat susah untuk mencari ojek, dan misalnya kita butuh orang untuk nganterin barang kita ataupun makanan kita, Yap. kita mau mesen makan, semuanya itu kita dipermudah karena Mas Nadiem Makarim itu yang telah menemukan Gojek ini. Iya, benar banget. Seperti kamu juga pengen ya kayak Mas Nadiem ya. Tentu. Nggak jadi Mas Nadiem kedua, tapi Rafli yang juga menginspirasi banyak orang. Iya, betul banget. Menarik banget sih, Syaf. Iya, bener banget. Apalagi kayaknya nanti kalau misalnya kita udah punya anak IT aja kali kali ya. Gak apa-apa nak, sekolah susah, nanti kamu kaya. Tapi orientasinya, bercanda. orientasinya bukan uang ya teman-teman. Tadi kita kan langsung dengar Iya. nih bahwa orientasinya malah pengen membangun desa, you know, Bener kayak menyenatakan internet dan lain-lain gitu. Karena kan memang waktu zaman-zaman sekolah-sekolah di negeri itu kan kebanyakan kan anak-anak sospol kayak gitu-gitu kan, paling kedokteran. Jadi kayak cuman permasalahan-permasalahan desa itu hanya diselesaikan oleh yang sebatas anak-anak jurusan dari yang kayak sosial politik, terus habis itu dari dokter. sedangkan yang kayak IT ini nih kayaknya nggak terjun langsung waktu itu ya, Ya, sepengalaman zaman aku. dulu soalnya, Jadi zaman dulu aku guys. mau cari internet itu harus pakai wifi kades bayar 3.000 gitu pada saat itu. Dan karena- ini tolong ya, ini Kisah lalu nyata kesalahan ya? saya bisa jadi nanti kalian membuat jaringan hingga ke ranah sana. Tapi gitu. emang bener sih Kak, karena kan teknologi semakin maju ya, Iya. semuanya butuh internet sekarang. Yap. Kayak every single thing. Nah, aku pengen tahu juga nih pengalaman habis juara 2, apa sih reaksi dari orang di rumah Ya. mungkin atau dari teman-teman. Mm-mm. Rafli deh. Atau nggak ditanyain apa, lo sahabat Ganjar lomba apaan apa gitu, reaksinya ada apa? Kemarin. Kalau aku sih kan abis menang, akhirnya kan aku pulang dari sekolahan, aku langsung ke rumah. Aku ngasih tahu ke mama aku peluk mama aku katanya bangga banget akhirnya kamu bisa menang setelah kerja keras kamu sama ini, belajar sampai malam. Terharu ya Allah, belajar sampai malam. Zaman dulu ya. Terus gimana tuh? Akhirnya karena kita juga dapat uang ya dari juara 2 ini, aku kasih mama semua. Oh, nice. So nice of you. You're so nice, Rafli. Oh my gosh. Berarti seneng ya orang-orang yang di rumah ya. Iya. Di sekolah juga pada dipanggil gak? Dulu kalau waktu habis lomba tuh dipanggil tuh di upacaran. Iya benar. Tengku Redita kelas 12 IPA 1 misalnya. Iya. Digituin Nah, juga ya? dipanggil kami Dipanggil. juga. Gimana perasaannya, seneng gak tuh? Itu sih seneng banget Seneng perasaannya. banget, Bangga lah pasti. pastinya sih ya. Kalau Habib gimana orang rumah reaksinya? Orang rumah sih udah pasti seneng gitu kan, udah seneng tuh. Nah terus juga aku uangnya juga dikasih semua, terus juga aku sempet traktir temen juga lah. Alhamdulillah. Rezeki harus dibagi. Berbagi. Terima Betul banget. kasih kepada sahabat Ganjar loh ya hadiahnya. Iya. Aku pengen nanya nih kan tentang sahabat Ganjar. Tentang Ganjarnya gimana tuh? Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri nih, tahu nggak sih sebenarnya Ganjar Pranowo ini? Kalian ini kan anak-anak milenial ya, apalagi kan si Rafli juga bilang dulu pengen masuk SMK itu kan karena Rafli ini berkutat-kutit dengan laptop komputer. ini, otomatis kan generasi milenial nih, waktu kecil udah megang HP. kan. Nah, apakah kalian tahu kayak gitu loh, Bapak Ganjar itu sosok seperti apa dan melihat program-program yang sahabat Ganjar lakukan kayak gitu, apalagi mendoping kalian untuk lebih berkreatif. Berkreasi. Iya, betul juga. Jadi belibet gue. Ya itu kayak menurut kalian gimana nih tentang Bapak Ganjar Pranowo sendiri? Tahu nggak sih nih Bapak Pasti Ganjar? lihat di TikTok, kalau tadi aku dengar-dengar sering lihat di TikTok atau ya Kak? Iya. Dari Habib nih, taunya apa nih tentang Ganjar? Yap. Pak Ganjar itu aku taunya dari TikTok yang suka berbagi gitu. Terus juga tegas, dia membela rakyat kecil juga aku lihat tuh di situ. Suka-suka juga, suka lewat gitu di FYP gitu kan. Iya benar, suka lihat. Baru suka lewat Pak Ganjar, suka lewat FYP ya? Iya. Lucu-lucu gitu ya? Iya. Kalau dari Rafli gimana? Sama, aku juga lihat di TikTok, di Instagram, aku lihat Pak Ganjar juga lagi penyuluhan ke warga-warga miskin, memberi
bantuan dan juga membela rakyat-rakyat kecil juga seperti kata Habib. Dan di situ aku lihat, wah bapak ini ternyata meskipun orang besar dia juga berani turun ke jalan dan melihat rakyat-rakyat kecil yang ada di sana. Wah, Iya, nice. betul Keren banget umur 17 tahun dan mikirnya sejauh ini. Lah karena mereka tuh kan harus tahu Syah, karena mereka tuh kan salah satu apa ya, hak suara Calon mereka tuh kan voters. akan betul, akan mempengaruhi. Kalau kalian sejak dini sudah paham tentang politik, tentang apa mencari pemimpin yang baik itu Baik. seperti apa, itu akan Aset yang iya besar, benar bagus untuk banget. masa depan kita tentunya, apalagi nanti untuk di 2024. Ini kita udah hampir 30 menit Kak, tapi Yap. one more question yang aku Yes. kepo banget. Teman-teman ini umur 17 tahun. Akan menjadi pemilih pertama kali ya, di Ya. tahun Iya, 2024 ya. I wanna know, apa excited banget dan aku pengen tahu nih apa sih perasaan kalian dan kira-kira mau gimana Pertama nih kali mempersiapkan nyoblos kayak untuk ya. pertama kali nyoblos Pilpres 2024 itu kira-kira perasaannya gimana dari Rafli dulu? Kalau aku sih udah pasti aku udah seneng banget akhirnya setelah 17 tahun Hidup dunia. Bisa milih gitu. akhirnya bisa milih pemimpin kita yaitu presiden dan wakil presidennya. Yap. Dan mulai dari sekarang aku juga udah mulai lihat calon-calonnya bagaimana di masyarakat mereka semua. Oke, nice. Berarti udah mulai belajar dari sekarang Iya. ya. Kalau Habib gimana? Sama sih, aku juga pasti seneng banget karena juga tahun-tahun kemarin tuh kayak cuma bisa liatin gitu. Nonton TV doang ya, nggak bisa ikut berpartisipasi. Iya, kayaknya seru gitu. Terus juga aku juga udah lihat-lihat gitu kan, kayak udah bisa menentukan lah ibaratnya gitu. Iya. betul. Aku nggak sabar ya, semoga Habib dan Rafli bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan value Iya, benar. dan juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Iya, dan mungkin untuk terakhir kalinya ya, untuk pesan dan harapan nih Rafli dan Habib mengenai lomba Sahabat Ganjar, LKS Sahabat Ganjar itu seperti apa? Apa yang perlu ditambahin? Misalnya ada yang kurang ini kok Hadiahnya gini, kurang hadiahnya besar. gedein lagi nama MacBook Mobil, gua. mobil. Silakan ngobrol biar bisa dibuat konsiderasi nih. Iya benar banget. Mungkin Kalau- dari Habib ya, silakan. Kalau dari aku sih sebenarnya ngarepnya itu lomba LKS ini nanti diadain yang tingkat nasionalnya. Nasional, oh iya, nice. setuju. Itu masukannya sangat Masukannya Iya. sangat bagus. Jadi nanti juga bisa ketemu orang-orang yang lebih hebat lagi iya, gitu. betul. Karena di atas langit harus di langit ya, Iya. terus belajar. Heeh. Betul banget. Nasional kalau masukan dari Habib, kalau dari Rafli apa? Kalau aku sih selain di nasional itu kita juga untuk Sahabat Ganjar ini lomba-lombanya itu juga lebih diperluas lagi selain lomba kejuruan siswa, lomba Yap. game, adapun juga lomba editing mungkin nanti ke depannya. Oh, perlu masukan. banget itu. Perlu Masukan banget, yang Kak. bagus. Karena juga di era digital ini kita juga perlu selain networking dan juga jaringan, kita juga perlu orang-orang Indonesia yang hebat-hebat yang memiliki bakat di bagian editing juga dapat tersalurkan. Betul. Yap. Kalau aku sih Kak setuju banget dengan saran dari Habib dan Rafli. Aku mau beri tambahan, aku pengen di Sahabat Ganjar nih mungkin LKS ada kayak inkubator gitu Kak, kayak buat training kalau di drama startup kayak sandbox, teman-teman tau nggak? Nggak tau ya? Nggak nonton drama Korea ya? Enggak. Ada kayak sandbox, dikumpulin terus Indonesia yang jago-jago IT Kak, Yap. terus diberikan pelatihan, terus yang paling bagus dikasih mentorship. Iya, gitu. sebenarnya mungkin akan ada seperti itu Syah, cuman mungkin kan butuh waktu ya karena kan kita baru beberapa daerah-daerah kota nih yang besar untuk kita adakan LKS seperti ini. Benar. Sampai mungkin sudah terlaksana di beberapa daerah, mungkin kita akan next step Next ya, ya. untuk Nasional, melakukan iya betul, betul editing. banget. Terus sekarang tampung dulu semua aspirasinya, nanti kita rapatkan bersama-sama. Nah, betul banget. Tentunya juga buat teman-teman, aku juga mau ngingetin nih bahwa selain dalam rangka mendukung kemajuan iptek era Society 5.0, Betul. Sahabat Ganjar ini nggak cuma ngadain lomba LKS. LKS yang setara SMK TKJ, tapi kita juga ada lomba hackathon. Betul banget, hackathon. Hackathon akan ada di Jabodetabek ya. Yes, Se-Jabodetabek betul. kapan Kak? Tanggal 30 Juli 2022 Betul yang akan sekali. terlaksana di Hotel Luminor. Betul sekali, dan teman-teman nggak stop di Jabodetabek. Lomba hackathon, lomba LKS akan ada terus di kegiatan Sahabat Ganjar. Nah, di mana teman-teman bisa dapat informasi? Stay tune di sosial media kita. Iya, betul Nah, banget. teman-teman seru banget pembahasan kita hari ini tentang lomba LKS ya, lomba kejuaraan siswa tentunya. Kalau teman-teman curious pengen ikut lagi nih,
Ada yang komen dari Papua, Kak, kapan ya aku bisa ikut ya? Nah, bisa langsung stay tune untuk informasi-informasi dan juga berita-berita terbaru dari sahabat Ganjar di seluruh sosial media kita. Ada di Facebook Ganjar Fans, ada di Sahabat Ganjar 2024 Instagram, TikTok Sahabat Ganjar, Twitter Sahabat Ganjar, dan juga YouTube Sahabat Ganjar. Selain itu kita juga ada merchandise, di mana Kak? Ya, kalau kalian tertarik untuk beli baju yang kita pakai, ada mug, ada tumbler, topi, dan juga jaket, kalian bisa langsung cek di marketplace Sahabat Ganjar, ada di Shopee dan juga di Tokopedia dengan keyword Sahabat Ganjar. Tentunya langsung dicek out. Nah itu dia teman-teman, terima kasih banyak sudah stay tune di podcast kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada Habib dan Rafli ya, sudah bergabung. Bangga banget, senang banget sharing sama kalian. Dan teman-teman, podcast Sabi akan hadir di episode selanjutnya lebih edukatif tentunya, dan juga informatif dengan narasumber yang gak kalah seru dari Habib dan Rafli. Tentu aja terus stay tune ya di podcast Sabi. Kalau begitu, kalau sekarang udah habis waktunya, kita ketemu di podcast selanjutnya. Nah, saya Asya dan saya Sofa. Teman-teman di sini Habib dan Rafli, kami mengucapkan undur diri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye guys. Itu aja sih dari kita ya. Ya, kita sudahin dulu. Dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Betul tentunya. banget. Kalau Saya gimana? dan saya Sofa. Saya Asya. Kita Dan akhiri dari Habib dan Rafli. Iya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Betul. Dan stay tune. Stay tune, bye-bye. Closing siapa sih? Closing closing lagi boleh nggak? Mau diulang? Closing lagi. Asya buang gue buang Asya buang. Ini siapa sih? Kan gua buka. Siapa kalau gua buka lu closing gimana Oh sih? iya ya. Kenapa kayak Ya gini? udah deh, lagi closing ya, ulang lagi ya. Dari closing ya guys. Sorry. Closing dari gue ini apa namanya? Lagi dari sampai apa semutan, dari Subscribe aja ya dari sosmed gitu. sosmed oh. Dari